Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Islam menghadapi globalisasi dan kontribusi Islam dalam peradaban dunia. Sebelum itu, izinkan saya mengenalkan kelompok saya terlebih dahulu, yaitu yang terdiri dari Haiga Hataya Rabani, Entang Komalasari, Vanessa Dwi Putri, Naufal Nabila Putra, Dea Erika, dan saya sendiri Trinadia Putri. Islam menghadapi globalisasi. Perkembangan agama Islam sejak 14 abad silam turut mewarnai sejarah peradaban dunia. Bahkan, pesatnya perkembangan Islam ke barat dan timur membuat peradaban Islam dianggap sebagai peradaban yang paling besar berpengaruh di dunia. Pembagian bukti kemajuan peradaban Islam kala itu dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain keberadaan perpustakaan Islam dan lembaga-lembaga keilmuan seperti Baitul Hikmah, Masjid Al-Azhar, dan sebagainya, yang merupakan pusat para intelektual muslim berkumpul untuk melakukan proses pengkajian dan pengembangan ilmu dan sains. Yang kedua, peninggalan karya intelektual muslim seperti Ibnu Sina, Ibnu Haytham, Ibnu Syafi'i, Ar-Razi, dan sebagainya. Yang ketiga, penemuan-penemuan intelektual yang dapat mengubah budaya dan tradisi umat manusia, seperti penemuan kertas, karpet, kalender Islam, penyebutan hari-hari, seni arsitektur, dan tata perkotaan. Yang terakhir ada pengarusutamaan nilai-nilai kebudayaan asasi sebagai manifestasi dari konsep Islam, iman, ihsan, dan takwa. Peran dan kontribusi Islam bagi peradaban global. Islam memiliki seperangkat aturan yang mengatur kehidupan ketika di zaman modern pada masalah yang belum ada diproposisikan. Islam akan menggali hukum tentang masalah tersebut. Islam akan sangat mampu menghadapi modern karena Islam memiliki aturan-aturan yang ada sebelumnya. Cara untuk menghadapi tantangan modern adalah dengan berpegangan pada Al-Quran, selain menggali dan mencari tahu mengapa sesuatu bisa atau tidak dilakukan. Islam dan tantangan sebagai hadlarah atau peradaban. Pertama, Islam memiliki kompetensi ajaran yang dianggap mampu menjadi agama dunia sepanjang zaman. Yang kedua, Islam yang dapat mengalami pasang surut. Semua itu tergantung pada umatnya dalam memberikan jawaban-jawaban terhadap setiap tantangan dan tempat yang dihadapi. Dari pengertian kedua inilah Islam menghadapi tantangan zaman. Adapun tantangan tersebut antara lain tantangan peradaban. Ketakutan terhadap Islam adalah propaganda tentang peradaban barat. Perang antara peradaban Islam dengan peradaban barat adalah sesuatu yang harus diperhatikan, bahkan harus memprioritaskan pemikiran. Tujuan akhir dari pertempuran ini adalah mengalahkan peradaban Islam sehingga kekal adalah satu peradaban saja, yaitu peradaban barat yang mampu menguasai seluruh dunia, hanya menyebarkan konsep globalisasi. Sikap Islam secara mendasar dapat dikatakan bahwa keanekaragaman manusia dalam sebuah masyarakat, atau dengan kata lain, keanekaragaman tidak boleh menjadi penyebab utama dan perpecahan, tetapi harus menjadi satu kesatuan dalam bertauhid kepada Allah dan tidak saling menyayangi antara satu dan lainnya. Istilah sebuah peradaban memiliki nilai yang tinggi dan peradaban-peradaban lainnya. Yang kedua, tantangan sains dan teknologi. Umat Islam sedang mengalami kemunduran, kemiskinan, tertinggal dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Kehidupan modern ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi diakui memberikan kemudahan bagi kehidupan manusia dalam segala bidang, transportasi, komunikasi, pendidikan, dan lain sebagainya. Namun, bersamaan dengan pengetahuan dan teknologi tersebut telah menimbulkan berbagai dampak negatif, perubahan, timbulnya persaingan dan gaya hidup yang menghalalkan secara sebagai termasuk di dalam tantangan terhadap kepemilikan negara lain. Negara-negara mapan memerlukan energi yang relatif murah dari negara-negara berkembang. Sebut saja Indonesia menjadi penyediaan bahan-bahan mentah, karena negara-negara perkembangan harus berupaya lepas dari ketergantungan dengan negara-negara mapan dengan cara menguasai sains dan teknologi.
serta mengembangkan kemitraan dalam perdagangan dan investasi yang salih. Yang ketiga ada tantangan sosial ekonomi. Sekarang kita menghadapi dunia yang penuh dengan tantangan dan peluang dunia dewasa yang mengalami perubahan, terutama di bidang pengetahuan dan teknologi. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka terutama dalam masalah ekonomi dan akan terasa dalam bidang perdagangan dan investasi. Akibat negara berkembang karena imbasnya seperti kemiskinan, kelangkaan pangan, keterbelakangan, dan lain sebagainya. Persoalannya sekarang apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi ancaman tersebut agar umat dapat keluar dari keterpurukan. Sekian penjelasan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.